Bau disinfektan yang tajam menusuk hidung Anindita, begitu pekat hingga ia merasa mual. Tapi mual itu segera tenggelam, terkalahkan oleh gemuruh kecemasan yang meremas jantungnya tanpa henti. Selama 72 jam terakhir, dunianya menyusut seukuran boks kaca inkubator di ruang ICU anak. Di dalamnya, terbaring tubuh mungil Bima, putra satu-satunya. Kulitnya pucat pasi, kontras dengan selang-selang transparan yang menancap di tubuh kecilnya. Hanya monitor di samping tempat tidur yang menjadi penanda rapuh bahwa Bima masih berjuang. Garis hijau itu naik turun dengan irama yang lemah, terlalu lemah. Kondisinya masih belum stabil, Bu Nindi. Suara Dr. Rizal, seorang pria parubaya yang tampak sama lelahnya dengan Anindita, memecah keheningan. Infeksi di parunya menyebar terlalu cepat. Jantungnya bekerja ekstra keras. Kita harus segera melakukan tindakan operasi untuk membersihkan cairannya, kalau tidak. Dr. Rizal tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Anindita tahu akhirnya. Gagal jantung. Kematian. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh. Lakukan apa saja, Dok. Berapapun biayanya, lakukan, desis Anindita, suaranya serak. Dr. Rizal mengangguk prihatin. Masalahnya, ini operasi yang sangat berisiko dan biayanya besar. Sangat besar. Pihak administrasi membutuhkan deposit setidaknya 70% sebelum kita bisa menjadwalkan ruang operasi dan tim. Kita bicara soal 300 juta rupiah. Paling lambat besok pagi. 300 juta. Angka itu berputar di kepala Anindita. Uang itu ada. Tentu saja ada. Itu adalah dana tabungan bersama yang ia dan Bram, suaminya, kumpulkan selama 5 tahun terakhir. Rencananya untuk uang muka rumah impian mereka. Tapi apa arti sebuah rumah dibandingkan nyawa Bima? Saya akan urus, Dok. Pagi ini juga. Saya akan urus, janji Anindita, meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia melangkah keluar dari ruang ICU, mencari sedikit udara segar di koridor rumah sakit yang remang-remang. Jantungnya berdebar kencang saat mencari nama, Mas Bram, di kontaknya. Panggilan pertama, tidak diangkat. Hanya nada sambung. Ia mencoba lagi. Masih nada sambung. Anindita menggigit bibirnya, rasa dingin yang familiar mulai menjalar di punggungnya. Ini bukan pertama kalinya. Sejak 6 bulan terakhir, Bram seolah hidup di dunianya sendiri. Pria yang dulu hangat dan penuh perhatian itu kini menjadi asing. Awalnya hanya pulang larut malam. Alasannya klasik, lembur, ND. Ada proyek besar. Lalu, ia mulai lupa pada janji-janji kecil. Lupa menjemput Bima dari penitipan anak. Lupa hari jadi pernikahan mereka. Anindita mencoba mengerti. Bram sedang mengejar posisi manajer regional di perusahaannya, sebuah perusahaan properti ternama. Tekanannya pasti berat. Tapi kemudian, muncul nama itu, Rania, asisten baru Bram. Gadis muda, cantik, dengan senyum yang menurut Anindita terlalu lengket setiap kali ia mampir ke kantor suaminya. Bram menertawakan kecemburuannya. Kamu ini ada-ada saja. Dia itu asisten profesional. Jangan picik, Andy. Sikap profesional itu termasuk panggilan telepon di jam 11 malam yang dijawab Bram dengan berbisik di balkon. Sikap profesional itu termasuk aroma parfum gardenia yang menempel di kemeja Bram, aroma yang jelas bukan milik Anindita. Puncaknya adalah 2 minggu lalu. Bima mulai demam tinggi. Anindita panik, tapi Bram justru membentaknya di telepon. Kamu terlalu melebih-lebihkan. Bima itu cuma demam biasa. Aku sedang ada meeting penting dengan klien. Kasih saja paracetamol. Meeting penting itu ternyata Anindita ketahui dari seorang teman yang mengiriminya foto story Instagram. Foto Bram dan Rania sedang tertawa di sebuah kafe mahal di pusat kota, dengan keterangan, menutup hari yang sukses. Malam itu, Bima kejang. Anindita melarikannya sendirian ke rumah sakit. Dan sejak saat itu, kondisi Bima terus menurun, berpuncak pada diagnosis infeksi paru-paru akut hari ini. Selama 3 hari Bima di ICU, Bram hanya muncul sekali. 15 menit. Ia berdiri canggung di depan inkubator, melirik jam tangannya berkali-kali. Aku harus pergi. Ada deadline yang tidak bisa ditunda, katanya,
tanpa sekalipun membelai putranya. Soal biaya, pakai saja dulu tabunganmu. Nanti aku ganti. Anindita tidak peduli soal uangnya yang sudah habis untuk biaya kamar dan obat-obatan awal. Yang ia butuhkan adalah suaminya, ayah dari anaknya. Kini, ia kembali menelepon Bram. Panggilan kelima, keenam, ketujuh. Tetap tidak diangkat. Kemarahan mulai bercampur dengan kepanikan. Anindita beralih mengirim pesan WhatsApp. Mas, Bima kritis. Dokter bilang harus operasi hari ini juga. Kita butuh 300 juta untuk deposit. Uangnya ada di tabungan bersama kita. Tolong transfer sekarang. Ini darurat, Mas. Tolong. 1 centang. 2 centang. Biru. Bram membacanya. Anindita menahan napas. Ia mondar-mandir di koridor. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Tidak ada balasan. Jantung Anindita serasa dicengkeram es. Apa yang sedang dia lakukan? Meeting apa yang lebih penting dari nyawa anaknya sendiri? Ia mencoba menelepon lagi. Kali ini, panggilannya langsung ditolak. Sibuk. Anindita merasakan darahnya mendidih. Brengsek, umpatnya pelan. Ia tidak punya pilihan. Ia harus mengambil uang itu sendiri. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Ia dan Bram memiliki akses penuh ke rekening gabungan itu. Ia memasukkan PIN, jarinya gemetar hebat. Menu utama terbuka. Anindita menekan tombol, cek saldo. Layar berputar sejenak. Lalu, angka itu muncul. Saldo, Rp2.450.112. Anindita terdiam. Ia pasti salah lihat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga telinganya berdenging. Ia refresh halaman itu. Saldo, Rp2.450.112. Tidak mungkin. Bisiknya. Ia membuka riwayat transaksi. Matanya nanar memindai layar. Di sana, tercetak jelas. 3 jam yang lalu. Transfer antar bank. Ke rekening atas nama Rania Permatasari. Jumlah, Rp450 juta. 450 juta. Seluruh tabungan mereka. Bahkan lebih. Uang yang seharusnya mereka gunakan untuk membeli rumah. Uang yang seharusnya digunakan untuk operasi Bima. Napas Anindita tercekat. Kakinya lemas. Ia bersandar di dinding koridor yang dingin, ponsel nyaris terlepas dari genggamannya. 300 juta untuk operasi Bima. 450 juta ditransfer ke Rania. Bram tidak hanya mengabaikannya. Bram tidak hanya berselingkuh. Dia telah memilih. Dia memilih pelakor itu di saat nyawa putra mereka sendiri ada di ujung tanduk. Dia mencuri uang operasi anaknya. Saat itulah, getaran ponsel di tangannya menyadarkan Anindita. Bukan telepon dari Bram. Sebuah notifikasi Instagram. Seseorang yang tidak ia kenal menandai dirinya dalam sebuah story. Tangan Anindita bergerak secara mekanis. Ia membuka notifikasi itu. Dunia Anindita runtuh seketika. Itu adalah video live. Pesta di sebuah restoran mewah yang ia kenali. Semua orang memakai baju putih gading. Di tengah ruangan, Bram, suaminya, berdiri gagah dengan baju koko putih bersih, serasi dengan kebaya modern yang membalut tubuh Rania. Mereka tersenyum ke kamera, memamerkan buku nikah yang masih baru. Di bawahnya, sebuah tulisan berkedip, Alhamdulillah, sah. Selamat ya, Mas Bram Rania. Semoga jadi keluarga samawa. Akhirnya, impian punya rumah baru sebagai mahar tercapai. Rumah baru. Mahar. Uang itu. Uang operasi Bima dipakai untuk mahar. Untuk pesta pernikahan siri yang mewah. Bu Nindi. Suara suster kepala membuyarkan kengeriannya. Bu, Dr. Rizal menunggu konfirmasi Anda soal administrasi. Kondisi Bima, maaf, Bu. Kondisinya menurun. Ponsel itu meluncur dari tangan Anindita, layarnya pecah berantakan di lantai marmer. Tapi Anindita tidak mendengarnya. Yang ia dengar hanyalah suara monitor icu di kejauhan, yang kini berbunyi nyaring dan konstan. Bima. Anaknya. Kegelapan merayap di tepi pandangannya. Di tengah koridor rumah sakit yang sibuk, di antara bau disinfektan dan pengumuman interkom, Anindita ambruk, tak sadarkan diri.
Badai itu akhirnya tiba. Bu Nindi, bangun, Bu. Tamparan ringan di pipinya terasa jauh, teredam oleh deru statis di telinganya. Anindita membuka mata. Langit-langit putih berputar di atasnya. Bau disinfektan kini terasa mencekik. Bima? Rintihnya, ingatan itu kembali menghantamnya seperti palu godam. Video pernikahan, saldo rekening yang kosong, dan suara monitor yang kode biru. Icu anak, kamar 305. Teriakan itu membakarnya. Anindita bangkit dengan paksa, mengabaikan pusing yang hebat. Suster yang tadi menolongnya sudah berlari menuju ruang Icu. Di ujung koridor, ia bisa melihat kepanikan. Tim medis berhamburan masuk ke kamar Bima. Bima? Anindita berlari, terhuyung-huyung. Ia menabrak troli obat, tapi tidak peduli. Ia sampai di depan pintu kaca Icu tepat saat mereka menutup tirainya. Tapi ia masih bisa melihat. Dr. Rizal ada di atas tubuh mungil Bima, melakukan kompresi dada. Suster menyiapkan alat kejut. Jernih. Kejut. Tubuh kecil Bima terangkat sedikit dari ranjang. Mata Anindita terpaku pada monitor. Garis lurus itu masih di sana. Tidak. Bima, jangan tinggalkan ibu, nak. Isaknya, menggedor-gedor kaca. Naikkan dosisnya. Ulangi, perintah Dr. Rizal. Lagi. Tubuh Bima terkejut. Anindita memejamkan mata, memukulkan keningnya ke kaca dingin. Ia tidak bisa melihat lagi. Ia hanya bisa berdoa, merapau setiap doa yang ia tahu dengan napas yang tersengal-sengal. Tolong, Tuhan, jangan ambil dia. Ambil saja aku. Jangan Bima. Kita dapat ritme. Sebuah seruan terdengar dari dalam. Anindita membuka matanya. Garis lurus itu hilang. Berganti dengan denyut lemah yang kembali muncul di layar. Bip, bip, bip. Itu adalah suara terindah yang pernah didengar Anindita. Kakinya kembali lemas, tapi kali ini karena lega. Ia terduduk di lantai koridor, menangis tanpa suara. Dr. Rizal keluar beberapa menit kemudian, wajahnya basah oleh keringat, tampak 10 tahun lebih tua. Kita berhasil menstabilkannya, Bu Nindi, katanya dengan napas terengah. Tapi saya harus jujur, itu tadi serangan jantung. Paru-parunya dipenuhi cairan, menekan jantungnya. Dia tidak akan bertahan lama tanpa operasi. Dokter itu menatapnya dengan iba, tapi tegas. Saya sudah memanggil tim bedah. Mereka siaga. Tapi administrasi. Bu, saya tidak bisa melakukan apa-apa jika... Saya tahu, Dot. Potong Anindita, suaranya bergetar. Ia menyeka air matanya. Kepanikan tadi telah sirna, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Ia bangkit berdiri. Ia mengambil ponselnya yang retak di lantai. Layarnya pecah, tapi masih menyala. Video pernikahan Bram dan Rania masih terputar tanpa suara. Beri saya waktu 15 menit, kata Anindita. Bu, kita bicara soal menit. 15 menit, Dok, sentak Anindita, mengejutkan dokter dan dirinya sendiri. Ia berbalik, berjalan cepat ke sudut koridor yang sepi. Ia harus berpikir. Siapa? Siapa yang bisa ia hubungi? Orang tuanya di kampung? Tidak, mereka akan panik dan mereka tidak punya uang sebanyak itu. Menjual perhiasan? Tidak akan cukup dan tidak akan sempat. Hanya ada satu nama. Satu orang yang selalu ia hindari untuk dimintai tolong, karena Bram membencinya. Bram selalu bilang temannya itu terlalu ambisius, dan bukan wanita baik-baik, karena lebih mementingkan karir daripada rumah tangga. Ironis. Jari Anindita yang gemetar mencari nama itu di kontaknya. Reina. Panggilannya tersambung di dering kedua. Andy? Tumben. Ada apa? Suara di seberang terdengar renyah, tegas, dan sibuk. Terdengar ketikan keyboard di latar belakang. Anindita tidak basa-basi. Isak tangis yang ia tahan akhirnya meledak. Tolong aku, Bima, Bima Seka. Ketikan itu berhenti. Kamu di mana? Rumah sakit kasih bunda. Icu anak. Dia butuh operasi. 300 juta. Ray, aku nggak punya uang. Bram? Bram kenapa? Tanya Reina,
nadanya berubah tajam. Dia ambil semua uangnya? Dia menikah lagi, Rei. Hari ini, dia pakai uang operasi Bima untuk mahar rumah pelakornya. Anindita memuntahkan semua kengerian itu dalam satu tarikan napas. Hening sejenak di seberang. Anindita takut Reina akan menutup telepon, menganggapnya gila. Bajingan, desis Reina. Suaranya sedingin es. Aku tidak pernah suka pria itu. Kirimkan aku nomor rekening rumah sakit dan detail administrasinya. Sekarang. Rei, tapi uangnya? Jangan pikirkan uangnya, Andy. Pikirkan Bima. Aku akan transfer. Aku sedang dalam perjalanan. Aku di lobi dalam 10 menit. Klik. Panggilan ditutup. Anindita gemetar hebat. Ia cepat-cepat mengirimkan detail yang diminta. Benar saja, belum genap 10 menit, seorang wanita dengan aura seorang ratu melangkah keluar dari lift pribadi rumah sakit. Reina. Dalam balutan blazer biru navy yang mahal, rambut terpotong bob yang rapi, dan tatapan mata setajam elang. Dia tampak seperti seorang CEO yang salah tempat di koridor icu yang suram. Dia tidak memeluk Anindita. Dia langsung berjalan ke meja administrasi. Saya Reina Adhitama, katanya singkat. Petugas administrasi itu tampak mengenali namanya. Saya di sini untuk pasien atas nama Bima. Operasi Dr. Rizal. Berapa total yang dibutuhkan? 300 juta, Bu. Untuk deposit awal? Reina mengeluarkan kartu, priority, berwarna hitam. Tagihkan semuanya ke saya. Semuanya. Operasi, kamar, obat, perawatan pasca operasi. Saya mau tim terbaik disiapkan dalam 30 menit. Petugas itu tergagap. Baik, Bu Reina. Reina menandatangani beberapa berkas dengan gerakan cepat dan pasti. Selesai. Ia berbalik menghampiri Anindita, yang masih berdiri mematung. Baru saat itulah Reina menarik sahabatnya ke dalam pelukan yang erat. Maaf aku terlambat, bisik Reina. Maaf kamu harus melalui ini sendirian. Anindita menangis di bahu sahabatnya. Aku pikir Bima akan... Potong Reina, melepaskan pelukannya dan memegang kedua bahu Anindita. Ia menatap lurus ke mata sahabatnya. Dengar, Andy. Kamu tidak boleh hancur sekarang. Kamu boleh hancur nanti. Sekarang, kamu harus jadi baja. Bima butuh kamu. Dr. Rizal muncul lagi. Semua sudah beres, Bu Reina. Kami akan bawa Bima ke ruang operasi sekarang. Anindita mengangguk, menyeka air matanya. Aku ikut. Ia mendorong ranjang Bima bersama para perawat, menggenggam tangan kecil putranya sampai di depan pintu berayun ruang operasi. Ibu tunggu di sini, ya, kata seorang suster. Anindita mencium kening Bima. Berjuang ya, nak. Ibu di sini. Ibu janji, ibu nggak akan kemana-mana. Pintu itu tertutup. Lampu merah di atasnya menyala. Operasi. Anindita duduk di kursi tunggu. Reina duduk di sebelahnya. Selama 1 jam pertama, mereka diam. Anindita memutar ulang semua kejadian. Pengabaian Bram. Foto-foto di kafe. Pesta pernikahan. Uang 450 juta. Dia telah mencuri dari anaknya sendiri. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Rei, bisik Anindita, suaranya serak karena kebencian. Dia mencoba membunuh Bima. Dia mengambil uang penyelamat nyawa Bima untuk menikahi perempuan itu. Aku tahu, kata Reina pelan. Ponselnya ada di tangannya, dan jarinya bergerak cepat di layar. Apa yang kamu lakukan? Mencari informasi, kata Reina. Suamimu, maaf, bajingan itu bekerja di Graha Propertindo, kan? Sebagai manajer pemasaran. Anindita mengangguk. Dia sedang mengejar posisi regional. Reina tertawa kecil, tawa yang sinis. Oh, dia tidak akan mendapatkannya. Maksudmu? Reina menoleh, matanya berkilat berbahaya. Graha Propertindo. CEO-nya adalah Handoko Wiratama. Perusahaan event organizerku yang menangani peluncuran proyek penthouse terbaru mereka bulan depan. Kontrak senilai 5 miliar. Pak Handoko orang yang sangat menjunjung tinggi citra keluarga. Dia sangat berutang budi padaku.
Jantung Anindita berdebar. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang gelap dan memuaskan. Aku punya buktinya, kata Anindita, mengangkat ponselnya yang retak. Bukti transfer 450 juta ke rekening perempuan itu. Video pernikahan siri mereka saat Bima sedang diicu. Semuanya. Senyum Reina melebar. Bagus. Sangat bagus. Reina mengambil ponselnya, membuka kontaknya. Kita akan siapkan kado pernikahan untuk mereka. Kado yang tidak akan pernah mereka lupakan. Apa yang akan kamu lakukan? Sederhana, kata Reina. Aku akan mengirimkan semua bukti ini. Bukan ke Bram, tapi langsung ke atasannya. Ke Pak Handoko. Dan ke istri Pak Handoko, yang kebetulan mengelola semua gosip sosialita di kota ini. Tapi, apakah itu cukup? Andy, kata Reina, nadanya melembut. Di dunia mereka, citra adalah segalanya. Seorang manajer yang mencuri uang operasi anaknya yang sedang sekarat untuk pesta nikah siri, itu bukan hanya citra buruk. Itu adalah skandal yang menghancurkan. Tepat saat itu, lampu di atas ruang operasi padam. Pintu terbuka. Dokter Rizal keluar, senyumnya lelah tapi lega. Operasinya sukses. Kita berhasil membersihkan infeksinya, katanya. Masa kritisnya sudah lewat. Bima, anak ibu selamat, Bu Nindi. Anindita terisak. Kali ini tangis kelegaan yang luar biasa. Ia memeluk Reina erat. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama, balas Reina, menepuk punggung sahabatnya. Matanya menatap tajam ke ujung koridor, seolah bisa melihat masa depan. Sekarang, bisik Reina, ayo kita mulai pestanya. Malam itu seharusnya menjadi puncak kemenangan Bramantio. Rumah baru di kawasan elit, yang ia beli lunas dengan uang tabungan, yang ia anggap sebagai haknya, terasa megah. Lampu kristal di foyer berkilauan, memantulkan bayangan dirinya dan Rania yang masih mengenakan pakaian pengantin mereka. Pesta siri di restoran mewah tadi berjalan lancar. Semua kolega Rania berdecak kagum, dan beberapa rekan Bram, yang tidak tahu statusnya, menepuk punggungnya, memuji keberaniannya, menikahi asistennya yang cantik. Mas, aku seperti mimpi, desah Rania, menempelkan kepalanya di dada Bram. Ia memutar-mutar cincin berlian baru di jarinya. Rumah ini, pesta tadi, semuanya sempurna. Tentu saja, kata Bram angkuh. Ia menuangkan sampanye ke 2 gelas tinggi. Ini baru permulaan, sayang. Begitu aku dapat posisi regional, aku akan belikan kamu apartemen di pusat kota. Bagaimana dengan dia? Tanya Rania pelan, senyumnya sedikit memudar. Dan anak itu? Bram mendengus. Ponselnya bergetar di saku sejak sore tadi. Puluhan panggilan tak terjawab dari Anindita. Drama. Selalu drama. Jangan pikirkan dia, kata Bram enteng. Anindita itu bisanya cuma panik. Bima paling hanya demam tinggi. Nanti juga sembuh. Dia hanya tidak terima aku lebih memilihmu. Dia tidak sadar, di dunia ini, yang berkuasa itu uang dan koneksi, bukan air mata. Ia mengangkat gelasnya. Untuk kita. Untuk kehidupan baru yang... Ponselnya berdering lagi. Kali ini bukan getar. Nadanya nyaring, nada khusus yang ia atur. Bram terdiam. Itu bukan nada untuk Anindita? Ia melihat layar. Nama, Pak Handoko Wiratama, berkedip di sana. Jantung Bram berdebar. CEO Graha Propertindo meneleponnya pukul 10 malam di hari pernikahannya. Ini pasti soal posisi regional itu. Pasti. Sebentar, sayang, katanya pada Rania, senyumnya mengembang. Ini telepon penting. Telepon yang akan mengubah hidup kita. Ia menjauh sedikit, berdeham, lalu menggeser tombol hijau. Selamat malam, Pak Handoko. Maaf mengganggu malam-malam, Pak. Ada yang bisa? Di mana kamu, Bram? Suara di seberang tidak ramah. Bukan ucapan selamat. Itu adalah suara bariton yang menahan amarah yang meledak-ledak. Senyum Bram langsung luntur. Saya sedang di rumah, Pak. Ada acara keluarga. Acara keluarga? Suara Handoko terdengar seperti geraman.
Atau acara merayakan penggelapan dana dan pernikahan siri dengan asistenmu. Darah serasa surut dari wajah Bram. Pak, saya tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh, bentak Handoko. Saya baru saja menerima email. Lengkap. Video pesta mewahmu sore ini. Bukti transfer bank senilai 450 juta dari rekening gabunganmu ke rekening Rania Permatasari. Dan, yang paling menjijikkan, foto putra kandungmu yang terbaring kritis di ICU pada jam yang sama. Bram terhuyung. Ia mencengkeram kusen pintu. Dingin. Bagaimana? Siapa? Pak, itu fitnah, Pak. Itu istri saya yang lama, dia? Istrimu yang lama? Anindita, potong Handoko. Dia tidak mengirim apa-apa. Saya mendapatkannya dari sumber lain. Dari Rena Adhitama. Kamu tahu siapa dia? Dia pemilik event organizer yang menangani peluncuran penthouse kita bulan depan. Klien terbesar kita. Dan dia adalah sahabat istri saya. Bram serasa dicekik. Rena, teman Anindita yang ia benci itu. Istri saya, lanjut Handoko, suaranya kini dingin mematikan, sedang duduk di sebelah saya. Dia mual melihat kelakuanmu. Citra perusahaan ini dibangun di atas kepercayaan dan integritas keluarga. Dan kamu bukan cuma berkhianat. Kamu mencuri uang operasi anakmu sendiri. Pak, saya bisa jelaskan. Uang itu? Cukup, teriak Handoko. Graha Propertindo tidak ada tempat untuk manusia tidak berhati nurani sepertimu. Jangan masuk kantor besok pagi. Pak, maksud Bapak? Bisik Bram, ngeri. Kamu dipecat, Bramantio. Dengar? Dipecat. Surat resminya sudah dikirim ke emailmu. Semua fasilitas perusahaan, mobil dinas, laptop, kartu kredit, serahkan pada satpam besok pagi sebelum jam 8. Jika tidak, saya pribadi yang akan menyeretmu ke kantor polisi atas tuduhan penggelapan. Tapi, Pak, posisi regional proyek saya? Posisi regional akan diisi orang lain. Dan jangan khawatir soal proyekmu. Rania juga dipecat. Saya tidak mau ada pelakor dan pencuri di perusahaan saya. Klik. Panggilan ditutup. Hening. Bram menatap ponsel di tangannya, tidak percaya. Di belakangnya, Rania, yang mendengar setiap kata, menutup mulutnya dengan ngeri. Mas, itu nggak bener, kan? Pak Handoko cuma bercanda, kan? Bram tidak menjawab. Email masuk berbunyi. Ia membukanya. Perihal, surat pemutusan hubungan kerja, Saudara Bramantio. Bram melempar ponselnya ke dinding. Layarnya hancur berkeping-keping. Sialan. Perempuan gila itu. Ini semua ulah Anindita. Rania mulai menangis. Dipecat? Kita berdua dipecat? Terus rumah ini? Mahar ini? Bagaimana kita membayarnya, Mas? Bukankah ini? Diam, bentak Bram, matanya merah. Uang itu sudah habis untuk DP dan pesta. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Siapa malam-malam begini? Desis Rania ketakutan. Bram membuka pintu dengan kasar. Seorang kurir berjaket hijau berdiri di sana. Paket untuk Bapak Bramantio dan Ibu Rania. Kado pernikahan, katanya ceria. Bram merenggut kotak besar berbungkus kertas emas itu dan membanting pintu. Kado apa lagi ini? Ia merobek bungkusnya. Di dalamnya, ada sebuah tablet digital murah, terpasang di dudukannya. Begitu kotak terbuka, layarnya otomatis menyala. Memutar sebuah video. Video pernikahan mereka di restoran tadi. Suara tawa mereka. Momen saat mereka memamerkan buku nikah siri. Lalu video berganti. Rekaman Bima di inkubator, dadanya naik turun dengan susah payah. Lalu gambar berganti lagi. Screenshot bukti transfer 450 juta ke rekening Rania. Lalu layar menjadi hitam, dan muncul tulisan putih sederhana. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga mahar rumah itu sepadan dengan nyawa Bima. Terima kasih sudah mempermudah proses perceraianku. Bram menggeram seperti binatang buas. Dia mengangkat tablet itu dan membantingnya ke lantai marmer, menginjak-injaknya hingga hancur. Anindita. Di rumah sakit kasih bunda, suasana jauh lebih tenang.
Bima sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Wajahnya masih pucat, tapi napasnya teratur. Monitor di sampingnya menunjukkan irama jantung yang stabil. Anindita duduk di samping ranjang, tidak melepaskan genggaman tangan kecil putranya. Reina masuk, membawa 2 cangkir kopi. Dia malaikat kecil yang kuat, kata Reina pelan, menyerahkan kopi pada Anindita. Dia segalanya bagiku, bisik Anindita. Rasa lega itu begitu besar, membuatnya hampir lupa pada kemarahannya. Hampir. Ponselnya yang retak, yang tadi ia ambil lagi dari lantai, berdering nyaring. Nama, Mas Bram, muncul di layar. Reina melirik. Waktunya. Anindita menarik napas panjang. Ia menekan tombol jawab dan mengaktifkan loudspeaker. Dasar perempuan ular. Apa yang kamu lakukan, hah? Kamu hancurkan hidupku. Suara jeritan Bram begitu keras hingga suster di luar pos melirik ke kamar mereka. Anindita tetap tenang. Suaranya dingin, tanpa emosi. Hidupmu? Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri, Bram. Kamu juga hampir menghancurkan hidup anakmu. Karirku hancur. Semua gara-gara kamu mengadu padanya. Aku tidak mengadu, sahut Anindita. Aku menyelamatkan putraku. Sesuatu yang gagal kamu lakukan sebagai seorang ayah. Uang itu juga uangku. Aku berhak pakai untuk apapun, raung Bram. Terdengar suara barang pecah di seberang. Rania mungkin sedang histeris. Kamu berhak mengambil uang operasi anakmu yang sedang sekarat untuk membeli rumah bagi selingkuhanmu. Anindita tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Kamu akan menyesal, Andy. Aku akan tuntut kamu. Tuntut aku atas apa? Karena mengungkap kejahatanmu, potong Anindita. Silakan. Aku punya bukti transfernya. Bukti kamu menikah siri. Bukti kamu menelantarkan anak. Kamu yang akan membusuk di penjara, Bram. Bukan aku. Hening. Hanya terdengar napas Bram yang memburu. Sekarang dengar baik-baik. Lanjut Anindita, suaranya setajam silet. Jangan pernah hubungi aku lagi. Jangan pernah dekati Bima. Anggap saja putramu sudah mati, seperti kamu menganggapnya mati saat kamu berpesta dengan perempuan itu. Pengacaraku yang akan menghubungimu untuk surat cerai. Anindita menutup telepon. Ia menatap Reina. Tangannya gemetar, tapi matanya menyala. Sekarang apa? Tanya Anindita. Dia mengambil semua uangku. Aku tidak punya apa-apa selain hutang budi padamu, Rey. Reina tersenyum. Senyum seorang CEO. Hutang budi itu urusan gampang. Yang kamu butuhkan sekarang adalah pekerjaan. Dan kebetulan, perusahaanku sedang butuh direktur kreatif baru untuk menangani klien internasional. Kamu dulu lulusan terbaik, kan? Mata Anindita terbelalak. Rey, aku sudah hampir 6 tahun jadi ibu rumah tangga. Dan dalam 3 hari, kamu berhasil bertahan dari trauma, menyelamatkan putramu, dan menghancurkan karir suamimu yang brengsek, kata Reina. Kamu bukan ibu rumah tangga biasa, Andy. Kamu seorang pejuang. Jadi, apa jawabanmu? Anindita menatap putranya yang tidur damai, lalu kembali ke sahabatnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa bebas. Aku terima, katanya tegas. Kapan aku mulai? Pagi datang tanpa ampun. Sinar matahari yang menembus jendela raksasa di rumah baru itu tidak lagi terasa hangat, melainkan mengejek. Bram terbangun di sofa, bukan di kamar utama. Pesta sampanye semalam berakhir dengan pecahan kaca, tangisan histeris Rania, dan keheningan yang memekakkan. Ia menatap langit-langit, kepalanya berdenyut. Semalam terasa seperti mimpi buruk. Ia meraih ponselnya, ponsel pribadi yang murah, bukan flagship dari kantor. Email pemecatan itu masih di sana. Bukan mimpi. Di kamar, Rania juga terjaga. Tapi ia tidak beranjak dari tempat tidur. Ia membenamkan wajahnya ke bantal sutra, tangannya gemetar memegang ponsel. Semalam, setelah Bram mengamuk, Rania membuka Instagramnya. Notifikasinya meledak. Ratusan. Ribuan. Semua story teman-temannya yang menandai pernikahan mereka kini dibanjiri komentar. Ini pelakornya? Nikah pas anak tirinya diicu? Wajah cantik tapi hati iblis.
Muka tembok. Itu rumah maharnya pakai uang operasi anak, gila. Pelakor ICU. Tagar itu menyebar seperti api. Akun gosip besar telah mengangkat cerita mereka. Foto pernikahan mereka disandingkan berdampingan dengan foto Bima di inkubator, foto yang pasti bocor dari lingkaran dalam rumah sakit atau teman Reina. Komentar di akun pribadi Rania lebih brutal. Mbak, enak ya pestanya? Anaknya udah selamat belum? Semoga nanti pas lahiran ngerasain apa yang dirasain istri sahnya. Manajer sama asisten, klop. Sama-sama nggak punya hati. Rania membanting ponselnya. Ini adalah aib. Cibiran. Penghinaan publik. Ini bukan kehidupan mewah yang ia bayangkan. Semua teman sosialitanya menjauh. Grup WhatsApp-nya hening. Ia telah menjadi paria. Mas, teriaknya dari kamar, suaranya serak karena menangis. Mas, bangun. Kita harus pergi dari sini. Bram masuk dengan langkah berat. Pergi kemana? Ini rumah kita? Rumah yang semua orang tahu dibeli pakai uang curian, pekik Rania. Aku malu, Mas. Aku nggak mau keluar rumah. Teman-temanku, mereka semua membenciku. Persetan dengan teman-temanmu, geram Bram. Yang harus kita pikirkan sekarang? Ting tong. Bel pintu berbunyi. Bram dan Rania saling pandang. Ketakutan. Bram mengintip dari monitor interkom. Dua pria berjaket kulit. Wajah mereka keras. Siapa? Tanya Bram. Kami dari Graha Propertindo, kata pria itu, suaranya berat. Kami di sini untuk mengambil aset perusahaan. Sesuai surat pemutusan hubungan kerja Anda. Jantung Bram mencelos. Aset apa? Mobil sudah saya kembalikan tadi subuh ke Satpam. Bukan mobil, Pak Bramantio. Laptop, tab, dan semua perabot di rumah ini. Mata Bram terbelalak. Apa? Perabot ini milik saya. Pria itu tertawa sinis. Maaf, Pak. Rumah ini dibeli dari Graha Propertindo. Dan sebagian besar perabot ini adalah bonus dari vendor interior yang kontraknya diatur oleh Bapak. Pak Handoko menganggap ini semua bagian dari gratifikasi. Kami diperintahkan untuk menyitanya kembali. Kalian tidak bisa. Kami bisa. Surat perintahnya ada. Kalau Bapak melawan, kami panggil polisi. Tanpa menunggu jawaban, kedua pria itu mendorong pintu. Di belakang mereka, tim pengangkut barang mulai masuk. Selama 3 jam berikutnya, Bram dan Rania hanya bisa menonton dalam diam yang ngeri. Sofa kulit yang mewah, meja makan marmer, TV 80 inci, bahkan tempat tidur king size tempat mereka tidur semalam, semuanya diangkut keluar. Rumah itu kembali kosong. Menggema. Hanya menyisakan koper pakaian mereka dan kotak-kotak kado pernikahan yang belum sempat dibuka. Ini rumah kita? Bisik Rania, air matanya kering. Kita tidak bisa tinggal di sini, kata Bram putus asa. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya uang. Uangku, tabunganku habis untuk pesta dan baju kemarin, isak Rania. Bram menatap sekeliling. Hanya ada satu hal yang tersisa yang bernilai. Rumah ini, katanya pelan. Kita harus jual rumah ini. Sekarang juga. Di sisi lain kota, di kamar VIP Rumah Sakit Kasih Bunda, suasananya sangat berbeda. Bima sudah bisa duduk. Selang infus masih menempel di tangannya, tapi ia sedang asyik tertawa melihat kartun di tablet yang dibawakan Reina. Anindita duduk di meja kecil di sudut ruangan. Ia sedang melakukan video conference dengan tim barunya di perusahaan Reina. Jadi, proposal untuk klien dari Singapura itu, saya rasa kita bisa pertajam di bagian user experience, kata Anindita, suaranya tenang dan percaya diri. Saya sudah membuat draft revisinya semalam. Wajah-wajah di layar tampak terkesan. Luar biasa, Bu Nindi. Ini brilian, kata salah satu anggota tim. Selamat datang di tim. Panggilan berakhir. Anindita meregangkan tubuhnya. 6 tahun ia tidak menyentuh dunia korporat. Rasanya seperti pulang. Otaknya yang selama ini hanya fokus pada resep empasi dan jadwal tidur siang, kini kembali berputar tajam. Reina masuk sambil bertepuk tangan pelan. Lihat, sudah kubilang. A natural born leader. Anindita tersipu.
Aku hanya gugup. Terima kasih, Ray, untuk semua ini. Apartemen baru di dekat kantor, mobil, aku tidak tahu bagaimana harus membayarmu kembali. Sudah kubilang, bayar aku dengan kesuksesanmu, kata Reina, duduk di tepi ranjang Bima dan mengusap rambut bocah itu. Dan ngomong-ngomong soal kesuksesan, Reina menggeser ponselnya ke Anindita. Itu adalah sebuah iklan baris online. Dijual butuh uang, rumah minimalis siap huni. Kawasan elit. Harga di bawah pasar. Nego sampai jadi. Anindita mengenali foto rumah itu. Rumah mahar Bram. Mereka menjualnya, bisik Anindita. Tentu saja, kata Reina. Mereka tidak punya pilihan. Dipecat, tanpa pesangon, reputasi hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan Bram di level manajer lagi. Dan rumah itu sudah jadi bahan cibiran. Tidak ada yang mau beli dengan harga normal. Mereka pasti putus asa. Anindita menatap iklan itu lama. Ada sisa kemarahan di sana, tapi yang dominan kini adalah kelegaan. Bagus, kata Anindita. Biarkan mereka merasakan. Oh, ini baru permulaan, kata Reina. Agen properti yang mengurus penjualan itu adalah kenalanku. Dia bilang, Bram terpaksa menjualnya ke calo properti. Jauh di bawah harga belinya. Mereka mungkin hanya dapat kembali 200 juta dari 450 juta yang mereka curi. Cukup untuk bertahan hidup beberapa bulan. Telepon Anindita bergetar. Sebuah pesan dari pengacaranya. Surat gugatan cerai sudah terkirim. Proses mediasi dijadwalkan minggu depan. Anindita mematikan ponselnya. Ia berjalan ke ranjang Bima, mencium puncak kepala putranya. Waktunya pulang, nak, katanya lembut. Dokter Rizal sudah memberikan izin Bima pulang hari itu. Anindita membereskan tas mereka. Ia mengambil tablet Bima, laptopnya, dan tas tangannya. Ia berjalan keluar dari kamar rumah sakit itu, menggandeng tangan Bima. Setiap langkah terasa ringan. Ia tidak menoleh ke belakang. Di lobi rumah sakit, Bram dan Rania sedang berdiri di meja kasir. Wajah mereka kuyu. Pakaian mereka kumal. Maaf, Pak. Tapi sisa tagihan untuk perawatan Nyonya Rania. Kata petugas kasir. Rupanya Rania pingsan karena stres dan harus dirawat semalam. Bram mengeluarkan kartu debitnya. Coba ini. Maaf, Pak. Saldonya tidak mencukupi. Bram menggeram, mengeluarkan segepok uang tunai, sisa-sisa uang hasil penjualan rumah. Saat itulah ia melihat Anindita. Anindita berjalan melewatinya. Tegak, anggun. Ia mengenakan blazer yang rapi. Bima, putranya, tampak sehat di genggamannya. Mereka berjalan menuju pintu keluar otomatis, di mana sebuah mobil sedan hitam baru, mobil fasilitas dari Reina, sudah menunggu. Pandangan mereka bertemu sepersekian detik. Mata Bram penuh kebencian, kekalahan, dan iri. Mata Anindita dingin. Kosong. Seolah menatap orang asing. Ia berbalik, masuk ke dalam mobil, dan melaju pergi. Meninggalkan Bram dan istri barunya di lobi rumah sakit, menghitung uang receh untuk membayar tagihan. Kehidupan baru Anindita telah dimulai. Penderitaan Bram baru saja akan dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak hari di lobi rumah sakit. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun, membalikkan dunia kedua pasangan itu hingga tak bisa dikenali lagi. Di sebuah unit penthouse mewah di jantung kota, cahaya matahari pagi menembus jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit. Bima, yang kini berusia 5 tahun dan sudah sepenuhnya pulih, tertawa riang sambil mengikat tali sepatunya. Pipinya tembam dan kulitnya kembali merona sehat. Ibu, cepat! Nanti Bima terlambat, serunya. Anindita keluar dari kamar ganti, penampilannya nyaris tak bisa dikenali dari sosok ibu rumah tangga kuyu 6 bulan lalu. Rambutnya dipotong model bob sebahu yang tajam. Ia mengenakan blazer berwarna ivory dan celana bahan yang pas di badan. Wajahnya dipoles riasan tipis namun profesional. Ia bukan lagi Anindita yang rapuh. Di kantor, orang-orang memanggilnya Ibu Anindita, sang direktur kreatif yang idenya brilian dan eksekusinya tanpa celah. Iya, sayang. Ibu ambil tas dulu, katanya tersenyum. Ia mengambil tas kerjanya,
Di sampingnya tergeletak undangan dari Kamar Dagang dan Industri sebagai salah satu pembicara di seminar wanita inspiratif. Reina telah menepati janjinya. Apartemen ini, fasilitas ini, dan yang terpenting, kesempatan ini, semua diberikan oleh Reina. Tapi Anindita membayarnya kembali. 3 hari lalu, ia baru saja memenangkan pitching melawan agensi dari Singapura, mengamankan klien bernilai puluhan miliar untuk perusahaan Reina. Teleponnya bergetar. Pengacaranya, "Bu Nindi, sidang putusan hari ini jam 1 siang. Pastikan hadir." "Semua sudah beres." "Terima kasih, Pak. Saya pasti hadir," jawab Anindita, nadanya tenang. Ia menggandeng tangan Bima. "Ayo, Nak. Setelah antar Bima ke sekolah, Ibu ada rapat penting." "Rapat untuk memecat orang jahat lagi?" tanya Bima polos. Anindita tertawa kecil. "Bukan, sayang. Rapat untuk membebaskan Ibu." Di saat yang sama, di sisi lain kota yang pengap dan berdebu, pintu sebuah kontrakan petak reot terbanting. Bramantio melempar map coklat lusuh ke lantai semen yang retak. Debu beterbangan. "Ditolak lagi," desisnya. Rumah itu sempit. Hanya satu ruangan yang disekat triplek tipis. Kipas angin di langit-langit berputar lambat, hanya mengedarkan udara panas. Kemewahan rumah mahar seharga 450 juta itu kini terasa seperti mimpi demam. Uang hasil jual rugi rumah itu, yang hanya laku 200 juta karena dijual terburu-buru pada calo, ludes dalam 6 bulan. Habis untuk membayar sisa utang kartu kredit Rania, biaya sewa kontrakan, dan makan sehari-hari. Reputasi Bram hancur. Tagar pelakor ICU dan skandal pencurian dana operasi anak membuatnya di blacklist dari seluruh industri properti. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Ia sudah mencoba melamar di posisi yang lebih rendah, sebagai staf biasa, tapi namanya terlalu beracun. "Mas, uang belanja habis," suara Rania terdengar lemah dari balik tirai. Bram menendang kursi plastik. Habis. Habis. Kamu pikir aku ini apa? Bang, ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu nggak pamer di media sosial, kita nggak akan sekacau ini." Rania keluar, wajahnya pucat pasi, rambutnya kusam. Ia tak lagi terlihat seperti asisten cantik yang memesona. Ia tampak lelah dan getir. "Kok aku?" pekitnya. "Yang mencuri uang operasi anakmu itu kamu, Mas. Aku cuma menerima. Aku juga dipecat. Aku juga dihina-hina. Kamu yang merusak hidupku." "Mulutmu dijaga, Rania." Plah, untuk pertama kalinya, tangan Bram mendarat di pipi Rania. Keras. Hening seketika. Rania memegangi pipinya, matanya terbelalak tak percaya. Lalu, ia menangis histeris. "Kamu pukul aku, Mas? Kamu berani pukul aku?" Bram memijat pelipisnya, tampak ngeri sesaat pada perbuatannya sendiri, tapi egonya segera mengambil alih. "Sudah, diam. Aku pusing. Kita harus ke pengadilan. Sidang putusan cerai hari ini." "Aku nggak mau ikut," jerit Rania. "Aku malu." "Aku tidak peduli," bentak Bram. "Ambil sisa uang di dompet. Kita naik ojek ke sana." Ruang sidang pengadilan agama terasa panas dan sesak. Anindita duduk tegak di kursi depan. Ia diapit oleh Reina, yang sengaja datang untuk memberi dukungan moral, dan tim pengacara termahal di kota. Anindita tampak seperti ratu di istananya, tenang, berwibawa, dan dingin. Di seberang, Bram duduk sendirian di bangku tergugat. Kemejanya kusam, ada noda di kerahnya. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Rania menunggu di luar, menolak masuk, berjongkok di dekat toilet umum pengadilan, terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Hakim mengetuk palu. "Memperhatikan semua bukti saksi dan fakta persidangan," kata Hakim Ketua. "Termasuk bukti transfer dana, bukti penelantaran anak dalam kondisi kritis, dan pernikahan siri tergugat." Pengadilan memutuskan, mengabulkan gugatan cerai dari saudari Anindita. Anindita memejamkan mata sejenak, napasnya lega. Hakim melanjutkan. Hak asuh penuh atas anak, Bima Pratama, jatuh ke tangan Ibu Anindita. Mengingat tergugat, Saudara Bramantio, telah terbukti gagal dalam tanggung jawabnya sebagai ayah.
Bram mengepalkan tangannya di bawah meja. Dan menimbang kondisi ekonomi penggugat yang kini jauh lebih stabil, namun tetap memperhatikan kewajiban ayah. Tergugat diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulan yang akan ditinjau ulang setiap tahunnya. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Bram melompat berdiri. 10 juta? Yang mulia, itu tidak masuk akal. Saya tidak punya uang. Pengacara Anindita berdiri dengan tenang. Yang mulia, izin menanggapi. Kehilangan pekerjaan akibat perbuatan asusila dan tindakan tidak etis bukanlah alasan untuk menghapus kewajiban. Selain itu, kami yakin Saudara Bramantio masih mampu bekerja di bidang lain. Hakim mengibaskan tangan. Putusan sudah final. Sidang ditutup. Bram menggeram. Ia menyerbu keluar ruangan, menghampiri Anindita yang sedang dipeluk oleh Reina. "Kamu puas sekarang?" teriaknya di koridor. "Kamu hancurkan aku. Kamu ambil anakku. Kamu bikin aku miskin." Anindita berhenti. Ia menatap lurus ke mata pria yang pernah ia cintai itu. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada kekosongan yang dingin. "Aku tidak melakukan apa-apa, Bram," katanya pelan. "Aku hanya menyelamatkan putraku. Sesuatu yang seharusnya kamu lakukan." Ia melanjutkan. "Aku tidak membuatmu miskin. Kamu yang memilih jalan ini saat kamu mengambil uang itu dari Bima. Selamat menikmati hidup barumu." Anindita dan Reina berjalan melewatinya. Saat Anindita melewati toilet umum, ia melihat Rania sedang berjongkok di lantai, muntah-muntah hebat ke dalam selokan kecil. Mata mereka bertemu. Mata Rania penuh ketakutan, pucat, dan malu. Anindita tidak berhenti. Ia terus melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Bram tiba di toilet, amarahnya masih membara, melihat Rania yang lemas dan kotor. "Kenapa kamu? Sakit?" "Menyusahkan saja." Rania menatapnya dengan putus asa. Tangannya gemetar hebat saat ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah test pack murah. 2 garis merah tercetak jelas di sana. "Mas," bisiknya, air matanya kembali luruh. Aku hamil." Bram terdiam. Wajahnya membeku. 10 juta sebulan untuk Bima yang tidak bisa ia bayar. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada rumah. Dan sekarang 1 anak lagi. Ia menatap test pack itu, lalu menatap Rania. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada harapan. Yang ada hanya kengerian. "Gugurkan," desis Bram, suaranya pelan dan mematikan. Mata Rania terbelalak ngeri. "Apa?" Enggak, Mas. Ini anak kita. Ini harta kita satu-satunya." "Harta?" teriak Bram, kalap. "Bagaimana kita memberinya makan? Pakai apa? Pakai batu? Kita bahkan gak punya uang untuk makan minggu depan." Ia mencengkeram bahu Rania. "Aku bilang, gugurkan. Atau kita berdua mati kelaparan di kontrakan ini." Bram mendorong Rania hingga tersungkur di lantai toilet yang basah dan kotor. Ia berbalik dan meninju dinding koridor pengadilan, lalu pergi, meninggalkan Rania sendirian. Rania memegangi perutnya, menangis tanpa suara. Ini bukan kehidupan yang ia inginkan. Ini adalah neraka. Dan penderitaannya yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. 3 bulan setelah putusan pengadilan, realitas baru telah mengeras menjadi rutinitas yang brutal bagi Bram dan Rania. Kontrakan petak di gang sempit itu kini beraroma asam. Campuran antara bau keringat, tumpukan piring kotor, dan mual di pagi hari. Kehamilan Rania tidak berjalan mudah. Tanpa gizi yang layak dan didera stres terus-menerus, ia lebih sering terbaring lemas di kasur palet tipis mereka daripada berdiri. Perutnya mulai membuncit, tapi tubuhnya sendiri semakin kurus. Wajah cantiknya kuyu dan pucat. Kemewahan, pesta, dan tas-tas bermerek terasa seperti kehidupan orang lain. Bram baru saja pulang. Pukul 7 malam. Ia melempar helm proyek berwarna kuning yang sudah lecet ke sudut ruangan. Tubuhnya terasa remuk. Setiap inci ototnya berteriak protes. Pria yang dulu duduk di ruangan ber-AC dengan setelan jas mahal, kini berdebu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kulitnya yang dulu terawat kini menghitam, terbakar matahari. Telapak tangannya,
Tangan yang dulu memegang pena Mont Blanc untuk menandatangani kontrak miliaran, kini kapalan, tebal, dan di beberapa bagian, melepuh berisi nanah. Setelah 2 bulan mengemis pekerjaan dan selalu ditolak, keangkuhannya luruh terkikis rasa lapar. Ia tidak punya pilihan. Ia melihat papan pengumuman di sebuah proyek pembangunan apartemen mewah, dicari kuli panggul. Harian. Pekerjaan itu neraka. Mengaduk semen. Mengangkut sak semen di punggungnya. Memanjat perancah di bawah terik matahari. Mandornya berteriak-teriak padanya, memanggilnya, si lamban, atau si licin, karena kulitnya yang dulu bersih. Mas, dapat uang? Suara Rania terdengar parau dari balik tirai. Bram tidak menjawab. Ia membuka dompetnya. 3 lembar uang 50 ribuan dan beberapa lembar uang lelah. Bayaran mingguan sebagai kuli. Totalnya, mungkin 2 juta sebulan jika ia bekerja setiap hari. 2 juta. Di pengadilan, ia diperintahkan membayar nafkah anak 10 juta. Angka itu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Mas, aku lapar. Dari pagi belum makan nasi, rengek Rania, kini mulai terisak. Diam, sentak Bram. Amarahnya kini mudah tersulut. Tidak ada lagi Bram yang lembut dan penuh rayuan. Yang tersisa hanyalah pria pahit yang kelelahan. Ia melempar selembar uang 50 ribu ke kasur. Beli nasi bungkus. Cukup untuk kalian berdua. Rania memungut uang itu. Kalian berdua? Kamu dan harta di perutmu itu, desis Bram. Ia duduk di kursi plastik, menuang air putih dari teko. Saat itulah ia melihat surat ketiga tergeletak di lantai, diselipkan dari bawah pintu. Surat resmi dengan kop surat firma hukum. Peringatan terakhir pembayaran tunggakan nafkah anak. Total tunggakan 30 juta rupiah. Bram meremas surat itu. 3 bulan. 30 juta. Dengan gajinya sebagai kuli, ia bahkan tidak bisa membayar bunganya jika ini adalah utang bank. Surat apa lagi, Mas? Tanya Rania takut-takut. Bukan urusanmu, bentak Bram. Ini semua gara-gara perempuan ular itu. Dia sengaja. Dia tahu aku tidak punya uang. Dia mau aku dipenjara. Ya kamu kerja yang benar, Mas. Masa cuma jadi kuli? Ucapan Rania menyentuh saraf yang salah. Bram bangkit, matanya merah. Kerja? Kamu pikir aku tidak cari kerja? Namaku sudah hancur. Dihancurkan olehmu dan perempuan itu. Kamu pikir ada yang mau mempekerjakan aku? Aku kan nggak tahu bakal begini. Kamu tahu, tuding Bram. Kamu menikmati uangnya. Kamu menikmati rumahnya. Sekarang nikmati juga sengsaranya. Bram membanting pintu kontrakan dan pergi. Ia berjalan tanpa tujuan ke pangkalan ojek di ujung gang, membeli sebungkus rokok kretek murah, satu-satunya kemewahan yang tersisa, dan duduk di bawah tiang listrik, menatap kosong ke lalu lintas. Ia adalah Bramantio, mantan manajer pemasaran yang sukses. Kini ia seorang kuli bangunan, berutang nafkah, dengan istri hamil yang menyedihkan di kontrakan sempit. Ini adalah titik terendahnya. Di saat yang sama, di lantai 48 gedung Adhitama Tower, Anindita berdiri di depan layar proyektor raksasa. Ruang rapat itu diisi oleh belasan eksekutif, termasuk beberapa klien investor dari Jepang. Dan dengan menggeser fokus kita dari awareness ke community building, kita tidak hanya menjual produk, jelas Anindita, suaranya lugas dan berwibawa. Kita menciptakan loyalitas. Proyeksi Row untuk kuartal ketiga adalah kenaikan 45%. Ia menyelesaikan presentasinya. Hening sejenak. Lalu, tepuk tangan riuh terdengar. Para investor dari Jepang mengangguk-angguk puas, membisikkan sesuatu pada penerjemah mereka. Reina, yang duduk di kepala meja, tersenyum lebar. Brilian, Andy. Seperti biasa. Rapat ditutup. Para klien menyalami Anindita, memuji visinya. Makan malam dengan kami malam ini, Bu Anindita, tawar salah satu investor. Anindita tersenyum sopan. Terima kasih atas tawarannya, Pak. Tapi saya sudah punya janji penting yang tidak bisa dibatalkan. Setelah klien pergi, Reina menghampirinya. Janji penting? Kencan? Anindita tertawa. Lebih penting dari itu.
Bima ada pentas drama di sekolahnya. Dia jadi pohon. Reina ikut tertawa. Prioritas yang bagus. Oh ya, tadi pengacaraku menelepon. Surat peringatan ketiga sudah dikirim ke Bram. Belum ada pembayaran. Senyum Anindita sedikit memudar. Aku tidak kaget. Apa rencanamu? Kita bisa ajukan sita jaminan, tapi dia tidak punya apa-apa untuk disita. Atau kita bisa penjarakan dia karena penelantaran. Anindita terdiam sejenak. Ia melihat keluar jendela, ke gemerlap lampu kota dari ketinggian. Jauh di bawah sana, di salah satu sudut kota yang gelap, ia tahu mantan suaminya sedang berjuang. Biarkan saja dulu, Ray, katanya pelan. Aku tidak butuh uangnya. Bima sudah punya lebih dari cukup. Ini bukan soal uang, Andy. Ini soal prinsip. Soal tanggung jawab. Aku tahu, kata Anindita. Tapi penjara terlalu mudah untuknya. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan dulu. Keputusasaan. Ditinggalkan. Tidak punya pilihan. Biarkan dia bekerja keras untuk hidupnya. Hukuman terbaik untuknya adalah kehidupannya yang sekarang. Reina menatap sahabatnya. Ada sisa kekerasan di mata Anindita, sisa dari badai yang hampir menenggelamkannya. Baiklah, kata Reina. Tapi jika dia macam-macam, bilang padaku. Anindita mengangguk. Tentu. Sekarang, maaf, aku harus pergi. Pohonku sudah menunggu. Ia mengambil tasnya, melangkah keluar dari kantor mewah itu. Ia adalah direktur kreatif yang sukses, seorang ibu tunggal yang tangguh, dan seorang wanita yang telah memenangkan perangnya. Malam itu, ia bertepuk tangan paling keras saat Bima, dengan kostum pohon yang lucu, membungkuk di atas panggung. Kehidupan mereka sempurna. Sementara di ujung gang sempit, Bramantio kembali ke kontrakan. Rania sudah tertidur sambil memeluk perutnya, sisa nasi bungkus tergeletak di sampingnya. Bram menatap istrinya dengan tatapan kosong. Tidak ada cinta. Tidak ada gairah. Hanya ada rasa jijik dan penyesalan. Ia merebahkan tubuhnya yang sakit di lantai semen yang dingin, menatap surat tunggakan 30 juta itu di bawah cahaya bulan. Besok, ia harus kembali mengaduk semen. 20 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk menyembuhkan luka yang paling dalam, atau membuatnya membusuk menjadi infeksi kronis. Cukup lama untuk membangun sebuah kerajaan, atau menyaksikan sebuah puing-puing hancur menjadi debu. Bagi Anindita, 20 tahun adalah pendakian yang stabil dan gemilang. Di usianya yang akhir 40-an, Anindita tidak lagi hanya seorang direktur. Ia kini menjabat sebagai Chief Operating Officer, CEO, Adhitama Group, orang nomor 2 di perusahaan raksasa milik Reina. Ia adalah sosok yang disegani di dunia bisnis, terkenal dengan ketenangannya, visinya yang tajam, dan etika kerjanya yang tanpa kompromi. Penthouse mewahnya dihiasi karya seni modern. Foto Bima dalam berbagai tahap kehidupan memenuhi dinding. Bima di SD, Bima memenangkan debat SMA, Bima diwisuda dari universitas. Pagi itu, Anindita sedang menyesap kopi paginya di balkon yang menghadap ke cakrawala kota, ketika pintu geser terbuka. Bima, kini seorang pria muda berusia 25 tahun, melangkah keluar. Ia tinggi, tegap, dengan mata ibunya namun rahang tegas yang entah ia warisi dari siapa. Ia mengenakan kemeja yang disetrika rapi dan celana bahan. Pagi, Bu, sapanya, mencium pipi Anindita. Pagi, pengacara muda, balas Anindita, matanya berbinar bangga. Bima baru saja lulus dari fakultas hukum terbaik di negeri itu, dengan predikat cum laude. Minggu lalu, ia diterima bekerja di salah satu firma hukum korporat paling bergengsi di ibu kota. Aku tidak akan pernah bosan mendengarnya, kata Bima sambil tersenyum. Ia mengambil koran bisnis di meja. Ibu jadi headline lagi, ya? Anindita Suryo, wanita di balik ekspansi global Adhitama Group. Itu berlebihan, kata Anindita merendah. Bima menggeleng. Tidak ada yang berlebihan, Bu. Ibu pantas mendapatkannya. Bima menatap ibunya dengan kekaguman yang tak terhingga. Ia samar-samar masih mengingat hari-hari di rumah sakit. Ia ingat rasa sesak di dadanya, ingat tangis ibunya, dan ingat ketidakhadiran ayahnya. Ingatan masa kecil itu,
ditambah cerita-cerita yang akhirnya ia pahami saat dewasa, telah menempa ambisinya. Ia tidak hanya ingin sukses, ia ingin menjadi pelindung. Pelindung bagi ibunya, pelindung bagi keadilan yang dulu hampir direnggut darinya. Aku ada janji temu dengan agen properti siang ini, kata Bima, mengganti topik. Aku rasa aku sudah menemukan apartemen yang cocok di dekat kantor. Bagus, kata Anindita. Ibu akan transfer uang mukanya. Nggak perlu, Bu, potong Bima cepat. Gaji pertamaku sudah cukup untuk cicilan awal. Aku bisa? Ibu sudah memberiku lebih dari cukup. Anindita tersenyum. Inilah kesuksesan terbesarnya. Bukan jabatan COO, bukan penthouse ini, tapi pria muda di depannya. Pria yang ia besarkan sendirian, yang tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Baiklah, kata Anindita. Tapi setidaknya, biarkan ibu mentraktirmu makan siang di tempat baru yang mewah itu. Bagaimana? Tentu, kata Bima. Dengan senang hati. Di belahan kota yang lain, matahari pagi terasa berbeda. Di sini, matahari tidak menghangatkan, ia membakar. Di sebuah pemukiman padat penduduk yang berhimpitan dengan rel kereta api, sebuah rumah petak semi-permanen terjepit di antara dua bangunan lain. Catnya mengelupas, atap sengnya berkarat. Bramantio, kini berusia 50-an, terduduk di dipan kayu di depan rumah. Ia batuk. Batuk kering yang dalam, batuk kuli, yang tak kunjung sembuh. 20 tahun bekerja kasar di bawah matahari telah merenggut semua sisa kejayaannya. Tubuhnya kurus kering, tapi perutnya sedikit buncit. Kulitnya gelap dan kasar. Rambutnya menipis dan memutih. Ia bukan lagi seorang manajer. Ia hanyalah seorang mandor kuli bangunan, itu pun jika ada proyek. Pak, mana uang rokok? Sebuah suara serak membentaknya dari dalam rumah. Dimas, putra Bram dan Rania, yang kini berusia 19 tahun, keluar dengan rambut acak-acakan dan mata merah. Ia putus sekolah sejak SMP, pengangguran, dan kerjanya hanya bergaul dengan preman di ujung gang. Nggak ada, desis Bram. Kamu itu kerja? Jangan minta uang terus. Kerja apa? Jadi kuli kayak bapak? Gaji nggak seberapa, badan hancur, cibir Dimas. Mending malak di perempatan, lebih jelas hasilnya. Jaga mulutmu. Kenapa? Bapak mau pukul aku? Kayak bapak biasa pukul ibu, tantang Dimas. Sebelum Bram sempat menjawab, Rania muncul dari dapur kumuh di belakang. Rania di usia akhir 40-an tampak mengenaskan. Tubuh yang dulu ia banggakan kini membengkak tidak sehat. Wajahnya kusam, dipenuhi kerutan pahit. Ia menjalankan warung kelontong kecil di depan rumah, yang lebih banyak utangnya daripada untungnya. Sudah, pagi-pagi sudah ribut, semprot Rania. Kamu, Dimas, pergi sana. Bikin pusing. Dan kamu, Pak, ini uang setoran kontrakan sudah jatuh tempo. Mandor kapan bayar gajimu? Belum, jawab Bram singkat, menatap kosong ke rel kereta. Proyeknya lagi berhenti. Berhenti? Terus kita makan apa? Utang di warung Haji Soleh sudah numpuk. Aku malu, Pak. Malu? Diam kamu, teriak Bram, amarah lamanya tersulut. Ini semua juga gara-gara kamu. Gara-gara anak haram yang kamu kandung itu. Anak haram? Pekik Dimas, tidak terima. Aku dengar ya, Pak. Aku dengar dari orang-orang. Bapak dulu Bapak dulu mener. Bapak ninggalin anak istri bapak demi ibu, kan? Bapak yang goblok. Kenapa sekarang kami yang sengsara? Plak. Tangan kapalan Bram mendarat di pipi Dimas. Keras. Dimas terhuyung, tapi ia tidak menangis. Ia tertawa sinis. Dasar pecundang. Ia meludah ke lantai, di dekat kaki Bram, lalu pergi begitu saja. Rania terduduk di lantai, menangis. Lihat, pelihat anak kita. Dia benci sama kita. Semua orang benci sama kita. Hidup kita hancur? Bram tidak menjawab. Ia meraih botol air mineral bekas, meneguk isinya. Pahit. Semua terasa pahit. Ia masih teringat surat tunggakan nafkah puluhan juta dari Anindita bertahun-tahun lalu. Ia tidak pernah membayarnya sepeser pun. Anindita, entah kenapa,
tidak pernah mengejarnya lagi. Awalnya ia merasa menang. Ia merasa lolos. Kini, ia sadar. Anindita tidak perlu memenjarakannya. Kehidupan inilah penjaranya. Sore itu, Bram kembali bekerja di proyek lain, sebuah gedung apartemen mewah yang baru saja selesai dibangun di pusat kota. Tugasnya, membersihkan sisa-sisa puing. Saat ia sedang mendorong gerobak berisi adukan semen kering, sebuah sedan Mercedes hitam mengilap berhenti di lobi utama gedung itu. Seorang wanita anggun turun, dibukakan pintu oleh sopir. Bram menyipitkan mata. Wanita itu tampak familiar. Sangat familiar. Anindita. Ia tampak bersinar. Mahal. Berkuasa. Ia tidak menua, ia justru matang seperti anggur berkualitas. Di sampingnya, turun seorang pria muda yang gagah, mengenakan setelan jas yang harganya mungkin lebih mahal dari bayaran Bram setahun. Bram termangu. Jantungnya berdebar. Ia bersembunyi di balik pilar. Agen kami sudah menunggu di dalam, Pak Bima, kata sopir itu. Pria muda itu tersenyum. Terima kasih, Pak. Bima. Nama itu menghantam Bram seperti satu sak semen yang jatuh di dadanya. Bima. Putranya. Anak yang ia tinggalkan di Icu. Anak yang uang operasinya ia curi. Bimanya kini setinggi ini. Sukses. Gagah. Membeli apartemen mewah di tempat ia bekerja sebagai kuli. Bram melihat Bima membukakan pintu untuk Anindita. Mereka tertawa bersama, tawa orang-orang sukses yang tidak punya beban di dunia. Kacamata hitam Anindita melirik sekilas ke arahnya, ke arah tumpukan puing, tapi tidak melihatnya. Ia hanya melihat kotoran yang harus disingkirkan. Mereka berdua masuk ke lobi ber-AC yang megah. Bram terduduk di atas gerobaknya. Tangannya gemetar hebat. Dadanya sesat. Bukan karena batuknya. Ia melihat pantulan dirinya di kaca pos satpam. Pria tua, kotor, berdebu, dan kalah. 20 tahun. Anindita telah membesarkan Bima menjadi seorang pengacara yang sukses. Dan dia telah membesarkan Dimas menjadi seorang berandalan. Ia telah menukar emas dengan debu. Dan kini, debu itu mencekik napasnya. Pertemuan di lobi apartemen mewah itu menghancurkan sisa-sisa semangat Bramantio. Melihat Bima, putra yang ia campakkan, berdiri tegak sebagai lambang kesuksesan, sementara ia, sang ayah, hanyalah kuli pembersih debu di bawah kakinya, adalah sebuah tamparan karma yang terlalu keras. Batuknya semakin parah. Malam itu, ia tidak hanya batuk kering, ia batuk darah. Gumpalan merah kental di wastafel kamar mandi kontrakan yang berkarat itu membuatnya ketakutan. Mas, kamu kenapa? Rania menjerit, lebih karena jijik daripada khawatir. Bram terbatuk lagi, dadanya sakit seperti ditusuk-tusuk. Aku harus ke dokter. Dengan sisa uang simpanan terakhir yang ia sembunyikan di bawah kasur, uang yang seharusnya untuk membayar tunggakan kontrakan, ia pergi ke klinik BPJS. Dari sana, ia dirujuk ke rumah sakit umum. Hasil röntgen dan pemeriksaan dahak keluar 3 hari kemudian. Bram duduk di kursi besi yang dingin di koridor rumah sakit yang penuh sesak, mengingatkannya pada koridor Icu puluhan tahun lalu. Pak Bramantio, kata dokter muda itu dengan wajah prihatin. Hasilnya tidak bagus. Ini bukan batuk kuli biasa. Ini silikosis stadium akhir. Debu semen dan partikel bangunan selama 20 tahun sudah menghancurkan paru-paru Anda. Bram terdiam. Bisa disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan total, Pak, kata dokter itu jujur. Kita hanya bisa memperlambat. Anda harus berhenti total dari pekerjaan Anda. Dan, ada massa yang tumbuh di paru-paru kanan Anda. Kita harus segera operasi untuk mengangkatnya, sebelum menyebar. Terasi? Bisik Bram. Kata itu terasa pahit di lidahnya. Berapa biayanya, Dok? Dokter itu menelan ludah. BPJS akan menanggung sebagian, tapi obat-obatan khusus dan tindakan bedah toraks ini perkiraan di luar tanggungan sekitar 300 juta rupiah. 300 juta. Bram merasa seolah-olah lantai rumah sakit runtuh di bawah kakinya. Angka itu, angka terkutuk itu, angka yang sama persis dengan yang dibutuhkan Anindita untuk operasi Bima 20 tahun lalu. Ia tertawa. Tawa kering yang berubah menjadi batuk yang menyakitkan.
Karma tidak hanya menamparnya, karma sedang mencekiknya perlahan-lahan. Ia pulang ke kontrakan dengan langkah gontai. Ia harus mendapatkan uang itu. Ia harus hidup. Ia tidak mau mati di tempat kumuh ini. Saat ia membuka pintu, ia mendapati Dimas sedang mengobrak-abrik kasur. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Bram. Dimas, yang kini lengannya penuh tato murah, terkejut. Di tangannya ada segulung uang. Uang simpanan Bram. "Bajingan kecil, kembalikan uang itu." Bram menerjang. Tapi Dimas lebih muda dan lebih kuat. Ia mendorong Bram hingga jatuh tersungkur. "Uang ini buat apa, Pak?" "Buat bayar kontrakan," cibir Dimas. "Aku ada utang judi. Ini lebih penting." "Aku sakit, Dimas. Aku butuh uang itu untuk ke rumah sakit," raung Bram dari lantai. Dimas berhenti sejenak di pintu. Ada keraguan di matanya, tapi itu cepat hilang, digantikan oleh kekerasan yang ia pelajari dari lingkungan dan dari Bram sendiri. "Halah, sakit. Bapak itu cuma bikin susah," katanya dingin. "Buat apa Bapak diobati? Bapak cuma beban. Mending mati aja. Aku dan Ibu bisa cari hidup sendiri." Dimas meludah, persis seperti yang ia lakukan di bab 7, lalu lari menghilang ke dalam gang. Rania hanya bisa menangis di sudut ruangan, tidak berani menghentikan putranya. Bram terbaring di lantai semen. Hancur. Putranya sendiri baru saja menjatuhkan vonis mati untuknya. Anak yang ia besarkan dengan kekerasan dan keluhan telah tumbuh menjadi cermin dirinya yang terburuk. Ia teringat Bima. Bima yang membukakan pintu mobil untuk ibunya. Bima yang tersenyum sukses. Hanya ada satu harapan. Satu-satunya harapan. Ia tahu nama firma hukum tempat Bima bekerja. Ia melihatnya di profil LinkedIn Bima saat ia masih punya kuota internet. Ia menguntit kesuksesan putranya dari jauh dengan rasa iri. Keesokan harinya, Bram mengenakan kemeja terbaiknya, kemeja batik kusam yang sudah menguning. Ia naik bus kota selama 2 jam ke pusat distrik bisnis. Gedung itu menjulang tinggi, terbuat dari kaca dan baja. Lobinya sedingin marmer. Bram berjalan ke meja resepsionis. Wanita muda yang cantik di belakang meja menatapnya dengan tatapan merendah. Menilai pakaiannya, tangannya yang kapalan, dan aromanya yang berbau keringat dan rokok murah. "Maaf, Pak. Ada perlu apa?" tanyanya, sedikit menutup hidung. Saya mau bertemu dengan Pak Bima Pratama," kata Bram, suaranya serak. Ini urusan keluarga." Resepsionis itu mengangkat alis. "Pak Bima sedang sibuk." "Apa sudah ada janji?" "Belum. Tapi tolong bilang padanya ini dari Bramantio, ayahnya." 5 menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, interkom berbunyi. Resepsionis itu tampak terkejut. "Pak Bima akan menemui Anda. Lantai 35. Jantung Bram berdebar kencang saat lift membawanya naik. Kantor Bima luas. Minimalis. Jendelanya menghadap ke seluruh kota. Di dindingnya, tergantung ijazah hukumnya. Bima sedang berdiri di balik meja mahoninya. Ia mengenakan setelan yang sempurna. Wajahnya tenang, tapi matanya sedingin mata Anindita. Tidak ada kehangatan di sana. "Silakan duduk." "Pak," kata Bima, menggunakan kata "Bapak" yang formal dan berjarak. Bram duduk di kursi kulit yang mewah, merasa semakin kotor dan kecil. "Apa kabar, Bima?" Bram memulai dengan canggung. "Saya baik." "Anda?" jawab Bima, seperti sedang berbicara dengan klien yang tidak ia sukai. Aku tidak baik," kata Bram. Ia tidak bisa basa-basi. Ia meletakkan hasil röntgen di atas meja Bima yang rapi. "Aku sakit, Bima. Paru-paruku hancur. Aku butuh operasi untuk mengangkat tumor." Bima menatap lembaran foto hitam putih itu, tapi tidak menyentuhnya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. "Aku tahu aku bukan ayah yang baik," lanjut Bram, suaranya bergetar. Air mata penyesalan yang tulus, atau mungkin hanya ketakutan akan kematian, mulai menggenang. "Aku tahu aku meninggalkanmu." Aku? Anda mencuri uang operasi saya," kata Bima datar, memotong kalimat Bram. Bram tersentak. Kamu tahu? "Saya seorang pengacara," kata Bima.
Tentu saja saya tahu. Saya sudah melihat berkasnya sejak saya berumur 18 tahun. Itu kasus pertama yang saya pelajari. Bima membuka laci mejanya. Tapi ia tidak mengeluarkan buku cek. Ia mengeluarkan sebuah berkas tua yang rapi. Ia membukanya di atas meja. 300 juta rupiah, kata Bima, nadanya masih tenang, tapi ada baja di baliknya. Itu angka yang Anda butuhkan, bukan? Bram mengangguk putus asa. Kebetulan sekali, lanjut Bima. Itu angka yang sama persis dengan yang dibutuhkan ibu saya 25 tahun lalu. Uang yang Anda ambil dari rekening gabungan dan Anda transfer ke rekening wanita itu. Bima mendorong selembar kertas ke arah Bram. Itu adalah salinan bukti transfer lama. Di sebelahnya, ia meletakkan salinan rekam medis Bima dari Icu. Ini, kata Bima, menunjuk rekam medis. Gagal jantung. Saya hampir mati hari itu. Hari yang sama saat Anda mengadakan pesta pernikahan siri. Bram tidak bisa bernapas. Ini bukan pertemuan anak dan ayah. Ini adalah persidangan. Anda datang ke sini, kata Bima, kini menatap lurus ke mata Bram, sebagai seorang ayah yang meminta bantuan pada putranya. Tapi saya melihat Anda sebagai seorang kriminal yang kembali ke korbannya. Bima, tolong, aku mohon, aku ayahmu. Rintih Bram. Ayah? Bima tertawa kecil, tawa yang dingin. Ayah saya adalah seorang wanita. Wanita yang membesarkan saya sendirian. Wanita yang bekerja siang malam untuk memastikan saya jadi orang. Wanita yang menyelamatkan saya saat Anda membiarkan saya mati. Bima berdiri. Menara gadingnya. Kekuasaannya. Operasi saya dulu dibayar oleh seorang teman. Operasi Anda? Bima terdiam sejenak, membiarkan harapan Bram melambung sedikit. Bayar sendiri. Bram membeku. Anda datang ke kantor hukum, Pak Bramantio, kata Bima, kini suaranya setajam pisau bedah. Biar saya jelaskan posisi Anda secara hukum. Anda tidak punya hak apapun atas saya. Anda menelantarkan saya. Anda mencuri dana saya. Anda secara efektif mencoba membunuh saya. Jika saya mau, saya bisa menyeret Anda ke pengadilan atas apa yang Anda lakukan dulu. Sekarang, Bima menekan tombol interkom di mejanya. Keluar dari kantor saya. Bima, nak, toh. Bram berlutut, memalukan, berpegangan pada kaki meja. Dua petugas keamanan bertubuh besar masuk. Satpam, kata Bima, membetulkan dasinya dan berbalik menatap jendela, tidak lagi sudi melihat pemandangan di depannya. Tolong antar, Bapak, ini keluar. Dia salah alamat. Saat petugas keamanan menyeret Bram keluar dari ruangan, Bram terus berteriak. Kamu akan menyesal, Bima. Kamu biarkan ayahmu mati. Kamu sama saja. Bima tidak menoleh. Ia hanya menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya tenang, dingin, dan akhirnya damai. Keadilan, setelah 25 tahun, akhirnya tuntas. Bima tidak langsung pulang malam itu. Setelah petugas keamanan menyeret Bramantio, pria yang secara biologis adalah ayahnya, keluar dari kantornya, Bima berdiri menatap cakrawala kota selama 1 jam penuh. Tangannya tidak gemetar. Hatinya tidak berdebar. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang aneh. Bukan kepuasan. Bukan balas dendam. Tapi sebuah ketenangan yang dingin. Seolah-olah sebuah buku besar yang terbuka paksa selama 25 tahun akhirnya ditutup. Ia tidak menelepon ibunya. Ini adalah percakapan yang harus ia lakukan secara langsung. Ia tiba di penthouse pukul 8 malam. Anindita sedang membaca buku di ruang keluarga, ditemani segelas teh melati. Ia tampak terkejut melihat Bima pulang lebih larut dari biasanya, masih dalam setelan kerja lengkap. Bima, kamu baik-baik saja, nak? Wajahmu pucat, tanya Anindita, langsung menutup bukunya. Bima melepas dasinya, duduk di seberang ibunya. Aku baik-baik saja, Bu. Tapi ada yang harus ibu tahu. Anindita menunggunya dengan kesabaran yang telah teruji oleh waktu. Dia datang ke kantorku hari ini, kata Bima pelan. Anindita tidak perlu bertanya siapa, dia. Napasnya tertahan sejenak, hanya itu. Tangannya yang memegang cangkir teh tetap stabil. Bramantio?
Bima mengangguk. Dia datang. Kelihatannya sangat buruk. Dia kotor, kemejanya kusam, dan dia kelihatan sakit. Bima menceritakan semuanya dengan nada datar seorang pengacara yang melaporkan fakta kasus. Dia bilang dia sakit. Silikosis. Ada tumor di paru-parunya. Dia butuh operasi. Anindita memejamkan mata. Jadi, karma memang ada? Lalu, lanjut Bima, matanya menatap tajam ibunya, mencari reaksi. Dia bilang dia butuh uang. Berapa? Bisik Anindita. 300 juta. Teng. Cangkir teh itu bergetar sedikit di atas piring kecilnya. Anindita menatap putranya, tak percaya. Angka itu. Angka setan yang menghantui mimpi buruknya selama bertahun-tahun. Angka yang hampir merenggut Bima darinya. Dia bilang butuh 300 juta, ulang Anindita. Persis, kata Bima. Ironis, bukan? Hening memenuhi ruangan mewah itu. Yang terdengar hanya detak jam antik di dinding. Apa yang kamu lakukan, Bima? Tanya Anindita akhirnya, suaranya lembut. Aku menolaknya, kata Bima. Aku bilang padanya bahwa aku tahu segalanya. Aku tunjukkan padanya salinan bukti transfer uang itu. Salinan rekam medisku dari Icu. Aku bilang padanya bahwa operasi saya dibayar oleh seorang teman, dan operasinya, dia harus bayar sendiri. Bima berhenti sejenak, lalu menambahkan. Aku memanggil keamanan untuk mengusirnya. Anindita bangkit dari sofanya. Ia berjalan ke arah putranya. Bima mendongak, siap menerima apapun, kemarahan, kekecewaan, atau mungkin pujian. Anindita tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menarik kepala putranya ke dalam pelukannya, membelai rambut Bima seperti yang biasa ia lakukan saat Bima masih kecil dan baru saja mengalami hari yang buruk di sekolah. Apa ibu marah? Tanya Bima, suaranya sedikit teredam. Marah? Anindita melepaskan pelukannya, menatap mata putranya. Tidak, Bima. Ibu tidak marah padamu. Ibu hanya... Ia terdiam, mencari kata yang tepat. Ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu menanggung beban ini sendirian sejak kamu tahu yang sebenarnya. Beban kebencian itu berat, Nak. Aku tidak membencinya lagi, Bu, kata Bima jujur, mengejutkan dirinya sendiri. Saat aku melihatnya di sana, berlutut, memohon, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada kasihan. Yang ada hanya penutupan. Seolah-olah kasus terpenting dalam hidupku akhirnya selesai. Dan kita menang. Anindita tersenyum, kali ini dengan air mata haru yang tulus. Ya, Nak, bisiknya. Kita menang. Sudah lama sekali kita menang. Ayo, ganti bajumu. Ibu siapkan makan malam. Perjalanan pulang ke kontrakan adalah neraka bagi Bram. Setiap langkah terasa berat, setiap tarikan napas membakar paru-parunya. Penolakan Bima, kekejaman yang ia rasa ia tidak pantas dapatkan, namun di lubuk hatinya ia tahu itu adalah balasan setimpal, telah mematahkan tulang punggungnya. Ia tiba di gang sempit itu menjelang tengah malam. Ia harus berhenti berkali-kali, memegangi dinding, batuk hebat. Ia mendorong pintu kontrakan yang tidak dikunci. Rania sedang duduk di lantai, menunggunya. Matanya bengkak. Di sudut ruangan, Dimas sedang merokok dengan gelisah. Rupanya uang yang ia curi sudah habis, entah untuk judi atau dipalak temannya. Gimana, Mas? Tanya Rania, ada sedikit harapan di suaranya. Harapan bahwa pria ini, yang dulu seorang manajer sukses, masih punya satu keajaiban terakhir. Bram tidak menjawab. Ia hanya berjalan gontai ke dipan kayu dan ambruk di atasnya. Dia menolakku, bisik Bram ke kasur yang bau apa. Harapan di wajah Rania padam. Menolak? Maksudmu, dia nggak mau bantu? Dia mengusirku, Bram tertawa, tawa yang terdengar seperti lolongan. Dia mengusirku pakai satpam. Dia bilang aku mencuri uangnya 25 tahun lalu. Apa? Pekit Rania. Dia tahu soal itu? Dia tahu semuanya. Bram membalikkan badan, menatap Rania dengan mata merah. Dia pengacara, bodoh. Dia simpan semua buktinya. Dia tahu kamu, dia tahu 300 juta itu. Ini semua salahmu.
Kalau saja kamu tidak mendesakku. Kok aku lagi? Jerit Rania, tidak terima. Kamu yang mau. Kamu yang sombong. Kamu yang bilang dia nggak akan berani. Diam kau. Bram mencoba bangkit untuk memukul Rania, tapi serangan batuk yang hebat menghantamnya. Ia terbungkuk, memegangi dadanya. Hup, Hup. darah segar menyembur dari mulutnya, mengotori lantai semen yang sudah kotor. Rania menjerit ngeri. Dimas, yang sejak tadi diam, mematikan rokoknya. Wajah premannya memucat. Ia sering melihat orang berkelahi, tapi ia tidak pernah melihat orang batuk darah sebanyak ini. Pak? Panggil Dimas, sedikit takut. Bram terbatuk lagi. Napasnya terengah-engah. Matanya nanar menatap Rania, lalu Dimas. Istri yang ia rebut. Anak yang ia hasilkan dari pengkhianatan itu. Dimas telah mencuri sisa uangnya. Rania hanya bisa menjerit. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang memanggil ambulans. Mereka hanya menatapnya dengan ketakutan dan kejijikan. Bram teringat hari itu di rumah sakit. Anindita menangis di luar ruang Icu. Bima terbaring di dalam, berjuang sendirian. Kini, ia yang terbaring. Berjuang sendirian. Dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkannya sebagai beban. Rintih Bram, mengulurkan tangannya yang kapalan. Rania mundur selangkah. Dimas berbalik dan lari keluar kontrakan. Aku nggak mau lihat. Aku nggak mau urusan, teriaknya sebelum menghilang di kegelapan gang. Bram menatap istrinya, Rania, yang berdiri gemetar di sudut ruangan, menangis histeris, terlalu takut untuk mendekat. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Persis seperti ia meninggalkan Bima dulu. Malam itu, di kontrakan sempit yang berbau debu dan keputusasaan, waktu seolah berhenti. Bramantio terbaring di lantai semen. Darah menggenang di sekeliling kepalanya, bercampur dengan kotoran. Napasnya tersengal-sengal, lebih terdengar seperti gelembung udara yang pecah. Ia menatap Rania, yang berdiri membeku di sudut, wajahnya pucat pasi diterpa cahaya bohlam 5 watt. Lem? Bisiknya sekali lagi. Rania tidak bergerak. Ketakutannya lebih besar dari sisa cinta, jika memang pernah ada. Ia tidak takut kehilangan suaminya, ia takut pada darah. Ia takut pada kematian. Ia takut pada apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Dimas sudah kabur, membawa sisa uang terakhir mereka. Meninggalkannya sendirian dengan pria sekarat ini. Mas, jangan mati di sini. Isak Rania, kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah permintaan untuk suaminya bertahan hidup, tapi permohonan agar ia tidak merepotkannya dengan kematian. Bram menatap langit-langit triplek yang menghitam. Gelap. Semuanya menjadi gelap. Kilasan-kilasan bayangan menari di depan matanya yang mulai redup. Wajah Anindita, menangis di koridor Icu. Mas, Bima kritis. Wajah Rania, tertawa di pesta pernikahan siri, rumah ini maharku. Wajah Bima di lobi apartemen, gagah dan asing, agen sudah menunggu. Wajah Bima di kantornya, dingin seperti es, bayar sendiri. Wajah Dimas, mencibir, mending mati aja. Ia telah menukar emas dengan debu. Dan kini, ia mati tercekik oleh debu itu. Batuk terakhir mengoyak paru-parunya. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadanya, lalu tidak ada apa-apa lagi. Tangan kapalan yang dulu menandatangani kontrak miliaran itu, kini terkulai lemas di lantai semen yang kotor. Mata Bramantio tetap terbuka. Menatap kosong pada kehidupan yang telah ia sia-siakan. Rania menunggu. Hening yang tiba-tiba itu lebih menakutkan daripada suara batuk darah tadi. Mas, panggilnya. Tidak ada jawaban. Mas Bram? Hening. Rania menjerit. Jeritan tertahan yang penuh kengerian. Ia tidak mendekat. Ia berbalik, merenggut tas selempangnya, dan berlari keluar kontrakan. Ia berlari menyusuri gang sempit, menjerit-jerit memanggil tetangga, mengumumkan bahwa suaminya telah pergi. Seminggu kemudian, pemakaman Bramantio sepi. Hanya dihadiri oleh beberapa tetangga yang iba dan Rania. Jenazahnya diurus oleh kas RT, menggunakan dana sumbangan warga. Ia dikuburkan di pemakaman umum yang penuh sesak, tanpa nisan yang layak. Dimas tidak pernah muncul.
Ia hilang bagai ditelan bumi, membawa serta kutukan dari keluarga yang ia benci. Rania duduk sendirian di depan warung kelontongnya yang kini tutup permanen. Papan, dikontrakan, sudah terpasang di depan rumah petak itu. Ia tidak punya apa-apa lagi. Wajahnya yang dulu cantik kini kusam dan bengkak karena terus-menerus menangis. Ia telah mendapatkan segalanya dari Bram, pesta mewah, status, rumah mahar. Dan dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Kini, ia hanyalah seorang janda miskin dari seorang kuli bangunan, ditinggalkan oleh anak berandalnya. Sengsara adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan sisa hidup yang harus ia jalani. Kabar kematian Bramantio sampai ke lantai 35 firma hukum ternama di ibu kota melalui sebuah email internal. Pemberitahuan, kasus tunggakan nafkah atas nama Bramantio, tergugat, ditutup. Tergugat telah dinyatakan meninggal dunia. Bima membaca email itu 2 kali. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada duka. Tidak ada kelegaan. Hanya titik. Malam itu, ia memberitahu ibunya. Mereka sedang makan malam di balkon penthouse mereka, ditemani angin malam yang sejuk. Bu, kata Bima pelan. Aku dapat kabar dari kantor. Bramantio meninggal dunia seminggu yang lalu. Tangan Anindita yang sedang memegang garpu berhenti di udara. Ia menatap putranya. Selama sepersekian detik, ia teringat pada pria muda yang dulu ia cintai. Pria yang memberinya Bima. Lalu, ia teringat pria yang sama, yang berdiri di pesta pernikahan siri sementara Bima hampir mati. Anindita meletakkan garpunya. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya. Beban yang selama 25 tahun terakhir, tanpa sadar, masih menekan pundaknya, kini terangkat seluruhnya. Ia tidak menangis. Ia tidak tersenyum. Sudah selesai, bisiknya. Bima mengangguk. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan ibunya. Tangan yang dulu gemetar di koridor rumah sakit, kini kuat dan hangat. Ya, Bu, kata Bima. Sudah selesai. Tahun-tahun berlalu. Anindita akhirnya pensiun dari jabatannya sebagai COO, menyerahkan estafet pada generasi muda. Ia menghabiskan masa tuanya dengan damai, berkeliling dunia, dan bermain dengan cucu-cucunya, anak-anak Bima yang cerdas dan penuh kasih. Bima Pratama, sang pengacara, kini dikenal sebagai salah satu mitra paling dihormati di firmanya, terkenal karena integritasnya yang tak tergoyahkan dan pembelaannya yang gigih terhadap mereka yang lemah. Ia menjadi sosok ayah bagi keluarganya, sosok yang tidak pernah ia miliki, memutus siklus rasa sakit itu selamanya. Di suatu tempat di gang sempit yang pengap, seorang wanita tua penjaga warung yang pahit sering menceritakan kisah tentang bagaimana ia, hampir, menjadi kaya, sebelum takdir merenggutnya. Dan di sudut-sudut gelap kota, seorang preman muda mungkin masih berkeliaran, tidak pernah tahu arti sebuah rumah. Tapi di atas segalanya, di atas penthouse yang gemerlap, Anindita dan Bima telah membuktikan bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan. Tapi cinta, keteguhan, dan keadilan pada akhirnya akan selalu menang. 15 tahun setelah kematian Bramantio. Udara sore di sebuah taman kota yang asri terasa sejuk. Tawa riang anak-anak terdengar, berbaur dengan obrolan santai orang-orang tua yang menikmati senja. Di salah satu bangku taman, Anindita duduk dengan senyum damai. Usianya kini telah memasuki akhir 60-an, namun gurat-gurat di wajahnya lebih menceritakan kebahagiaan daripada penderitaan. Ia melempar sepotong roti ke arah kolam, membuat ikan-ikan koi berebut. "Nenek, lihat." Ayah dorongnya kencang sekali. Seorang gadis kecil berusia 6 tahun berlari ke arahnya. Di belakangnya, Bima Pratama, kini seorang mitra senior di firma hukumnya, tampak berwibawa dengan sedikit uban di pelipisnya, sedang mendorong ayunan untuk putra bungsunya. Istrinya, seorang arsitek sukses, duduk di rumput sambil tersenyum. "Tentu saja kencang, sayang." "Ayahmu kan kuat," kata Anindita, memeluk cucu perempuannya. Kehidupan Anindita telah penuh. Ia pensiun sebagai legenda di Adhitama Group. Reina, sahabatnya, kini menikmati masa pensiun bersamanya. Seringkali mereka berdua berkeliling dunia, menghabiskan kekayaan yang mereka bangun bersama. Tapi momen-momen seperti inilah yang paling ia hargai. Kedamaian, keluarga, cinta yang tulus.
Beban masa lalu telah lama terangkat. Nama Bramantio bahkan nyaris tak pernah terlintas lagi di benaknya, kecuali sebagai pelajaran pahit yang melahirkan kekuatannya. Di seberang kota, di sebuah panti jompo sederhana yang dikelola pemerintah, seorang wanita tua kurus dengan mata kosong duduk di kursi roda. Wajahnya yang keriput menyimpan jejak samar kecantikan yang telah lama pudar. Ia adalah Rania. Setelah Bram meninggal, ia hidup menggelandang selama bertahun-tahun. Anaknya, Dimas, tak pernah kembali. Ia berakhir di jalanan, sebelum akhirnya ditemukan oleh dinas sosial dan dibawa ke panti itu. Para perawat mengenalnya sebagai Nyonya Mimpi. Ia sering bercerita, kepada siapa saja yang mau mendengar, bahwa ia dulu seorang wanita kaya. Bahwa ia pernah punya rumah mewah sebagai mahar. Bahwa ia seharusnya hidup seperti ratu. Saya hampir saja, bisiknya pada perawat muda yang menyuapinya bubur. Hampir saja kalau saja dia tidak merusaknya. Perawat itu hanya mengangguk iba, sudah mendengar cerita yang sama ratusan kali. Rania hidup dalam penjara penyesalannya, dihantui oleh hampir dan seandainya sebuah akhir yang lebih mengenaskan daripada kematian itu sendiri. Dan Dimas, nasibnya berakhir persis seperti yang telah ia pilih. Beberapa tahun setelah kabur dari kontrakan, namanya muncul di koran lokal. Bukan sebagai pengacara sukses seperti Bima. Namanya tercetak tebal di rubrik kriminal. Seorang pemuda, DPO kasus perampokan, tewas dalam pengejaran polisi. Dia mati di gang gelap, sendirian, persis seperti bayang-bayang ayahnya. Siklus kekerasan dan kepahitan itu berakhir bersamanya. Di taman kota, Bima duduk di samping ibunya, menggantikan cucunya yang kembali berlari. Ibu melamun, tanya Bima lembut. Anindita menoleh, menatap putranya yang kini menjadi pilar hidupnya. Ia tersenyum. Ibu hanya sedang bersyukur, kata Anindita. Hidup kita, pada akhirnya, berjalan dengan sangat baik, ya, nak? Bima menggenggam tangan ibunya. Tangan yang dulu gemetar di koridor Icu, tangan yang tak pernah lelah bekerja untuknya, tangan yang kini ia jaga dengan segenap jiwa. Karena ibu kuat, jawab Bima. Kita kuat. Mereka duduk berdampingan, menatap matahari terbenam. Gema dari badai puluhan tahun lalu telah lama sirna, digantikan oleh kedamaian emas sang senja. Keadilan telah menemukan jalannya, bukan melalui balas dendam yang membabi buta, tapi melalui roda waktu yang berputar tanpa ampun, menempatkan setiap orang persis di tempat yang layak mereka dapatkan.